Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 10. Bagian 1. Kampus Akademi Stella dipenuhi kegemparan, dan hanya ada satu topik yang menjadi perbincangan semua orang. Apakah kamu mendengar bahwa ada 2 siswa tahun ini yang beresonansi dengan tongkat sihir tingkat menengah atas? Gila, sepanjang sejarah panjang ini hanya ada 5 dan sekarang 2 lagi muncul dalam 1 tahun yang sama. Aku mendengar kelima orang tersebut akhirnya menjadi Archmage. 2 orang yang mereka sebutkan tidak lain adalah Ma Yuseong dan Baek Yuseol. Ngomong-ngomong, apakah kamu mendengar cerita tentang Baek Yuseol? Dia dikabarkan menggunakan berkedip dalam ujian demonstrasi keterampilan sihir. Bukankah itu sihir dasar? Aku bahkan tidak mempelajari berkedip. Orang tuaku bilang bahwa berkedip adalah semacam keterampilan sihir terlarang. Konon itu adalah keterampilan sampah yang langka dengan kemungkinan 99,9% membunuh penyihir yang berani menggunakannya. Aku juga tidak mempelajarinya. Bukankah benar bahwa tidak ada profesor yang mengajarkan keterampilan sihir itu lagi? Baru-baru ini, semua keterampilan sihir yang tidak dapat dikendalikan diberi label sebagai sihir terlarang. Mendengar rumor seperti itu, Edna terus bergegas melalui lorong. Setelah jam sekolah berakhir, gedung SDL Hall dipenuhi siswa yang menuju ke fasilitas pelatihan. Tetapi semua dari mereka hanya berbicara tentang Ma Yuseong dan Baek Yuseol, yang membuatnya cemas. Edna, apakah kamu akan belajar sendiri? Mendengar suara yang familiar, dia buru-buru menutupi ekspresinya, dan berbalik untuk menemukan beberapa gadis dengan senyum cerah menghampirinya. Edna berkata dengan senyum nakal, "Kalian ini, apakah aku terlihat seperti kecanduan belajar? Bukankah begitu? Kamu selalu belajar seolah-olah tidak ada yang lain untuk dilakukan." "Aku tidak percaya. Gadis kecil ini berani melawanku." "Kamu benar kan?" "Ahaha, tapi kenapa kamu selalu melihat kami dan menyebut kami gadis kecil? Kami sebaya loh." Kata-kata itu seolah menusuk hati Edna. Dia menjadi kaku sejenak, tetapi entah bagaimana berusaha tetap tenang dan tersenyum lembut. "Ya, mungkin karena aku terbiasa menjadi kakak di rumah." Setelah menyadari bahwa dia bereinkarnasi ke dalam sebuah novel dari dunia modern, dia hampir tidak bisa bertindak seperti anak kecil. "Lalu apakah kamu akan belajar sendirian hari ini?" Seorang gadis tinggi bertanya. Edna menatapnya. Gadis tinggi itu bernama Jackie, yang dia kenal sebentar di sekolah menengah. Dan setelah masuk Stella, mereka cepat menjadi teman karena Jackie adalah rakyat biasa sepertinya. "Yah, tapi kenapa kamu berpakaian seperti aku?" Dia mengingat Jackie yang dulu sebagai anak pemalu dengan pipi tembam dan kacamata bundar. Tetapi setelah masuk sekolah menengah atas, Jackie mulai meniru gaya rambut, nada bicara, dan fashionnya. Edna agak khawatir, tapi dia mengabaikannya. Berpikir mungkin itu hanya karena hormon remaja yang mengacaukan pikirannya. "Yah, belajar itu tidak ada habisnya. Aku tidak sendirian," kata Edna. "Ada kelas tambahan khusus, jadi aku akan mengikutinya." "Lihat kelas tambahan. Kamu benar-benar bekerja keras. Baiklah, aku pergi dulu. Ya, lain kali kita pergi ke kafe bersama." Setelah mengantar gadis-gadis itu pergi, dia dengan cepat berbalik berniat pergi. Tetapi tatapannya secara kebetulan bertemu dengan seseorang. Itu adalah Haewon Ryang, seorang anak laki-laki dengan pikiran tajam dan rambut merah yang anehnya cocok dengan matanya yang ungu. Pewaris penyihir kelas 9, Mark Rivera, Master Menara, dan seorang penyihir hebat yang setara dengan Ma Yuseong. Begitu dia melihatnya, dia langsung mendekat. "Apakah kamu akan belajar?" Kamu tidak terlihat baik. Ada apa?" Dan mungkin jarang sekali dia benar-benar peduli. "Yah, tidak ada apa-apa." Edna menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Kemudian, secara kebetulan, saat dia menoleh, pandangannya jatuh pada seorang gadis yang belum pergi, dan malah mengintip dari balik dinding untuk mengintai Edna. Itu Jackie. "Ya, kenapa dia masih di sini?" Jackie menghilang begitu cepat, sehingga kontak mata itu terasa seperti mimpi yang singkat. Edna, yang hendak memanggilnya, dengan canggung menarik kembali tangannya yang terulur dan mengusap bagian belakang kepalanya sendiri. Dia tidak punya pilihan selain berjalan di lorong sambil mengobrol dengan Haewon Ryang tentang topik-topik tak berarti. Lorong yang mereka lewati ini disebut wilayah kelas S oleh para siswa sebagai lelucon, karena ada SDL Hall khusus kelas S bersama dengan fasilitas pelatihan. Kamu akan pergi ke fasilitas pelatihan, kan? Kamu seharusnya tidak mengabaikan pelatihan harianmu. Kamu sangat rajin. Jika kamu bekerja terlalu keras, kamu mungkin tidak hidup lama. "Aku tidak berniat hidup lama."
Begitu, kalau kamu mati, jangan panggil aku ke pemakamanmu. Kenapa? Aku tidak suka Yukejang. Siapkan sup nasi saja. Akan aku lakukan. Setelah merespons, bayangan Hye-won Ryang menghilang ke fasilitas pelatihan. Siswa yang ingin mendapatkan pelatihan praktis melewatkan kelas tambahan. Karena itu diyakini sebagai tempat berkumpulnya siswa dengan nilai buruk atau individu yang lebih bersemangat belajar daripada bertempur. Tentu saja, Edna tidak pergi ke kelas tambahan khusus hanya untuk belajar. Putri Hong Bi-yeon dan Aisel dijadwalkan menghadiri kelas tambahan sesuai dengan novel asli bergenre fantasi romansa. Mungkin akan ada konfrontasi antara protagonis dan penjahat. Selain menonton pertunjukan, ada satu alasan lain dia datang. Ini karena karakter baru bernama Baek Yu-sol yang bahkan tidak muncul dalam novel aslinya, dijadwalkan muncul di sana. Baek Yu-sol, seorang anak laki-laki yang menjadi topik hangat setelah menaklukkan Argento tingkat menengah atas. Karakter yang sama sekali tidak ada dalam novel asli. Siapa anak itu sebenarnya? Dia telah membaca cerita aslinya 3 kali dan mengetahui pengaturannya dengan detail. Namun, nama Baek Yu-sol tidak pernah muncul sekalipun dalam novel tersebut. Bahkan Argento dikatakan tidak memiliki pemilik dalam cerita aslinya. Tidak hanya itu, anak laki-laki itu juga menjawab 3 pertanyaan iblis dengan terlalu mudah. Seolah-olah dia mencoba memamerkan sesuatu kepada seseorang. Mungkin ini ditunjukkan untukku. Pada upacara pewarisan tongkat, kenapa dia berbicara padaku? Apa yang dia pikirkan di balik ekspresi santai dan liciknya yang khas? Dengan pemikiran itu, dia tiba di ruang kuliah tempat kelas tambahan khusus diadakan. Sudah ada lebih dari 50 siswa berkumpul. Dia perlahan melihat sekeliling para siswa. Kelas tambahan diselenggarakan oleh Kyle, seorang anak laki-laki peringkat ke-17 yang secara teori termasuk di antara siswa terbaik di akademi. Kyle, yang berhasil masuk kelas A saat itu, mengadakan kelas tambahan untuk teman-teman sekelasnya yang memiliki nilai rendah dengan tujuan tertentu. Tetapi karena banyak siswa dari kelas S menghadiri kuliah tersebut, ekspresinya tampak muram. Keringat dingin terlihat menetes dari kacamata khas Kyle, yang bersinar begitu terang hingga matanya tidak terlihat. Apakah Ma Yu-song juga hadir? Ma Yu-song dengan matanya yang bersinar duduk di samping Baek Yu-sol yang tampak bosan. Aisel duduk di pojok jauh, dan Putri Hong Bi-yeon duduk di sisi lain menjaga kepribadian angkuhnya. Mungkin Hong Bi-yeon datang ke sini untuk mempelajari 3 pertanyaan iblis, dan Aisel datang hanya untuk belajar. Aku tidak pernah berpikir Ma Yu-song akan datang sejauh ini. Jika ada pemeran utama pria dalam pengaturan ini, itu akan menjadi seseorang yang diberkati oleh dunia sampai orang-orang secara alami akan memikirkan Ma Yu-song. Dan Ma Yu-song menunjukkan minat yang besar pada Baek Yu-sol. Ini bukan kebetulan. Jelas Baek Yu-sol bergerak dengan sengaja. Sangat teliti. Bahkan hingga datang ke sini untuk menunjukkan bahwa dia beresonansi dengan Argento. Jelas dia menyadari keberadaannya. Selain itu, dia mengatakan bahwa dia tidak menyentuh pertanyaan lain selain dari 3 pertanyaan dalam ujian penempatan kelas. Jadi bagaimana dia tahu bahwa dia bisa masuk kelas S hanya dengan menjawab 3 pertanyaan iblis? Berbahaya. Dengan pemikiran itu, dia juga duduk, dan Kyle, yang memimpin acara, perlahan mengenakan kacamatanya. Sial, kenapa monster-monster ini ada di kelas tambahan khusus? Meskipun Kyle adalah seorang rakyat biasa, dia berhasil meraih peringkat yang sangat tinggi. Dia berpikir bahwa dia akan menggunakan posisinya untuk hidup dengan baik. Jadi dia mencoba membentuk koneksi dengan mengajar para bangsawan dari kelas F sampai D yang memiliki nilai buruk. Namun, 5 siswa dari kelas S menghadiri kuliah tersebut. Tidak buruk. Sebaliknya, ini adalah kesempatan. Di antara 5 siswa kelas S itu, anak laki-laki muda, Baek Yu-sol, yang sangat menonjol, dikenal telah menerima nilai terburuk dalam ujian penempatan kelas ini. Nilainya begitu buruk, sehingga Kyle tidak bisa memahami bagaimana dia bisa masuk kelas S. Bagaimana jika dia membuktikan bahwa dia bisa mengajar siswa kelas S? Siswa lainnya tidak akan punya pilihan selain menyerahkan diri.